Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut ini adalah informasi untuk How Genius dalam minggu ini. Pengumuman yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, dapat melakukannya via transfer ke rekening BCA dengan nomor 061-402-7777 atas nama GBI Windsor Square. Atau juga dapat dilakukan dengan scanning QR Code berikut ini. Dan berikutnya, Windsor Wise Woman akan mengadakan ibadah via Zoom pada hari Jumat tanggal 28 Agustus pukul 4 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh Evangelis Sani Pasaribu dengan tema Ezer, God's Divine Helper. Dan dalam ibadah ini kita juga akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang anaknya mengalami mujizat kesembuhan. Mari para wanita jangan lewatkan ibadah ini. Pengumuman berikutnya, ibadah offline atau ibadah di dalam gedung gereja akan dimulai kembali pada tanggal 6 September 2020. Ibadah ini akan diadakan di 3 lokasi, House of Glory DC Mall, House of Glory Eden Park, dan House of Glory Tembesi. Dan dikarenakan masa new normal ini, maka ada beberapa perubahan yang kami lakukan untuk menjaga protokol kesehatan. Oleh karena itu, di mana jumlah kursi terbatas, Bapak Ibu Saudara diwajibkan untuk melakukan reservasi sebelum mengikuti ibadah. Berikut adalah tata cara untuk melakukan reservasi kursi di tempat ibadah. Berikut adalah tata cara reservasi kursi untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Yang pertama, memperoleh link reservasi melalui grup WhatsApp Cool, Facebook GB Windsor Square, Instagram GB Windsor Square di bagian bio, dan melalui website gereja kita houseofglory.id. Klik link tersebut dan pilih tombol registrasi untuk mendaftarkan akun Anda. Kemudian, isilah form yang telah disediakan dengan benar dan pastikan Anda mengingat nomor handphone dan password yang Anda daftarkan. Lalu klik tombol Submit. Setelah submit, Anda akan diarahkan di halaman login. Perlu diingat, proses registrasi akun hanya dilakukan sekali ini saja. Dan untuk reservasi berikutnya, silakan langsung klik tombol login. Di halaman tersebut, masukkan nomor handphone dan password yang Anda telah daftarkan tadi, kemudian klik tombol masuk. Setelah login, klik tombol booking tiket, kemudian pilihlah tempat ibadah yang Bapak Ibu Saudara inginkan. Tempat ibadah yang tersedia ada di House of Glory DC Mall, Eden Park, dan di Tembesi. Pilihlah sesi atau jam ibadah yang diinginkan, kemudian klik cek tiket. Lihat ketersediaan kursi, apabila masih tersedia, klik tombol lanjut, pilih kursi. Kemudian, pilih nomor kursi di mana Anda ingin duduk, dengan mengklik nomor kursi yang tertera di layar. Maksimal kursi yang direservasi adalah 5 kursi. Setelah itu, klik tombol lanjut input nama. Pada tampilan berikutnya, masukkan nama dan umur di tiap nomor kursi yang telah Anda pilih. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah, maka untuk sementara waktu, jemaat yang diperbolehkan untuk datang beribadah di gedung gereja adalah jemaat dengan usia di atas 12 tahun dan 60 tahun ke bawah. Setelahnya, klik proses tiket. Setelah proses tiket, tunggu sampai Anda mendapatkan QR Code tiket Anda. Anda dapat men-screenshot QR Code tersebut atau dapat mendownload dengan klik tombol Lihat tiket saya dan klik tombol Download QR Code. QR Code adalah bukti Anda telah melakukan reservasi untuk ibadah. Perlu diketahui, satu akun hanya dapat melakukan reservasi tiket sekali saja untuk maksimal 5 kursi.
Apabila Anda ingin mengganti reservasi tersebut, Anda dapat membatalkan reservasi tiket pertama sebelum hari Minggu dan mengulangi proses booking tersebut. Pada saat hari Minggu, tunjukkan QR Code tersebut kepada usher yang bertugas untuk di-scan agar usher dapat mengecek keabsahan tiket dan mengarahkan Bapak Ibu Saudara ke kursi sesuai reservasi yang dilakukan. Demikian tata cara reservasi kursi untuk mengikuti ibadah. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi kontak person berikut ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GB Windsor yang saya kasih, hari ini saya ingin mengumumkan sesuatu yang sudah kita nanti-nantikan tentang kapan kita ibadah. Sudah pasti banyak kita yang bertanya kapan kita akan mulai ibadah offline. Dan hari ini saya ingin mengumumkan bahwa kita akan segera memulai ibadah offline kita pada minggu pertama bulan September 2020. Tepatnya pada tanggal 6 September 2020. Tetapi ibadah offline kita ini karena kita mengikuti protokol yang diberlakukan oleh pemerintah, maka cara ibadah kita dan bagaimana kita beribadah semuanya akan mengalami satu perubahan. Nah, saya berharap Bapak Ibu semua boleh dengan legowo, dengan senang hati untuk mengikutinya supaya kita tidak kehilangan fokus. Kok ibadah kita yang baru, kok modelnya seperti ini, kok nggak seperti yang dulu. Nah, itulah bagian daripada bagaimana Tuhan katakan kantong kulit yang lama harus diganti dengan kantong kulit yang baru. Karena kita memasuki betul-betul masa di seluruh dunia, bahkan katakan new normal, kenormalan yang baru. Oleh karena itu kita perlu sedikit mengadjust, beradaptasi dengan keadaan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan dan kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, di dalam ibadah new normal yang baru ini, ada beberapa hal yang kita akan berlakukan sesuai dengan protokol yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu bahwa usia yang boleh mengikuti ibadah, usia 12 tahun ke atas dan usia 60 tahun ke bawah. Jadi untuk sementara ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu usia yang sesuai dengan protokol pemerintah yang diizinkan untuk beribadah. Lalu kemudian Bapak Ibu, tetapi bagaimana dengan yang punya anak yang usianya mungkin di bawah 12 tahun atau orang tua di atas 60 tahun. Nah, ibadah kita yang online streaming melalui YouTube channel kita atau Facebook kita tetap kita akan lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa tetap ibadah di rumah kalau yang punya anak kecil atau mungkin bergantian untuk datang. Nah, oleh karena ini kita ibadah dengan cara yang baru, kita menyesuaikan juga tempat-tempat ibadah kita, di mana tempat ibadah kita hanya akan ada di 3 tempat. Di Eden Park yang akan dimulai jam 8.30, lalu di Tembesi yang akan dimulai pada jam 10, lalu kemudian di DC Mall akan dimulai pada jam 10. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk ibadah sore sementara kita melalui streaming yang kita akan putar juga, ada streaming kita online pada jam 5. Jadi baik di DC Mall maupun yang Jemaat Tembesi sore bisa mengikuti secara online. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita betul-betul beradaptasi dengan keadaan yang baru ini, kita perlu betul-betul harus waspada dengan bagaimana cara kita datang beribadah. Mengingat beberapa bulan yang lalu kita juga mengalami yang namanya cluster House of Glory. Oleh karena itu harusnya waspada kita harus lebih lagi. Nah, tempat ibadah kita ini sangat dibatasi karena di DC Mall hanya muat 150 orang, lalu di Eden Park hanya muat 100, lalu di Tembesi hanya muat 50. Lalu kita menjaga jarak, tempat duduknya 1,5 meter lebarnya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengikuti ibadah di kenormalan yang baru ini, Bapak Ibu harus registrasi melalui aplikasi yang dapat Bapak Ibu download di handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu harus registrasi. Sepertinya kayaknya rumit, tetapi ini cuma untuk pertama kali saja.
setelah itu akan lebih mudah. Nah, hal ini harus kita berlakukan karena tempat ibadah yang kapasitas tempat duduknya terbatas. Di samping itu, dengan terregistrasi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor tempat duduk sesuai dengan tempat ibadah yang Bapak Ibu pilih. Waktu Bapak Ibu dapatkan nomor tempat duduk, setelah dapat nomor tempat duduk, kalaupun itu ada yang kosong, Bapak Ibu nggak boleh pindah-pindah karena nomor tempat duduknya harus tetap. Kenapa? Supaya kalau ada sesuatu terjadi, kita bisa tracing back. Kita bisa melihat kembali si A ini ternyata sakit. Lalu bagaimana dengan sekitarnya? Jadi kita bisa memberikan informasi yang tepat bahwa kita bisa menjaga juga karena jaraknya yang 1,5 meter jarak kursinya. Jadi kita bisa tahu, oh orang yang duduk di sekitar si A siapa-siapa aja. Nah, kita bisa memberikan informasi yang tepat dan sebagainya untuk pencegahan. Ya, lalu kemudian bukan cuma Bapak Ibu harus registrasi, waktu Bapak Ibu mau masuk mengikuti ibadah, maka Eden Park dan Tembesi akan disiapkan tempat cuci tangan dengan sabun untuk bersih dan temperature kita akan diukur ya supaya kita tahu bahwa kita sehat tuh datang. Lalu untuk di DC Mall, karena itu mall agak kesusahan kita menyiapkan tempat cuci tangan dan sebagainya. Jadi kita akan siapkan itu disinfektan untuk Bapak Ibu punya tangan semua disemprot. Jadi kita masuk dalam keadaan yang betul-betul dalam keadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, prosedur protokol ini harus kita ikuti demi keamanan kita bersama. Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keadaan ini masih dalam keadaan yang kita ini masih berperang melawan pandemik ini. Pemerintah berusaha keras untuk menemukan antivirus ataupun obat yang sampai hari ini masih belum pasti. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga. Tetapi saya mau ingatkan supaya kita ini tidak kehilangan fokus. Kita punya kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, tetapi karena ini keadaan yang memang keadaan yang semua orang tidak menghendakinya, tetapi ini keadaan yang harus kita hadapin bersama-sama. Jadi kita harus disiplin di dalam ibadah, tetapi saya juga mau ingatkan, di luar juga, waktu saudara di rumah atau saudara bekerja, saudara ke pasar, saudara juga harus mempraktekannya. Bukan cuma pada waktu Bapak, Ibu, teman-teman semua beribadah, tetapi di luar situ kita harus tahu keadaan kita ini ada banyak orang yang tanpa gejala. Ada banyak mungkin hal-hal orang yang merasa ini nggak mungkin kena saya, tapi Bapak Ibu harus hati-hati. Karena kita nggak tahu, musuh kita tidak kelihatan. Bisa aja tiba-tiba kena kita dan kita tidak menyadarinya. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga mengikuti protokol pemerintah dan waktu kita ibadah juga kita betul-betul lakukan dengan disiplin. Sementara itu kita punya Tuhan yang hebat yang melindungi kita, yang berjanji, yang berkata dalam firman-Nya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan untuk meluputkan kita. Jadi sisanya dari bagian kita bertanggung jawab melakukan apa yang bisa kita lakukan demi keamanan kita, teman-teman kita, keluarga kita. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan Tuhan, Roh Kudus yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang kita serahkan kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ikutin ibadah di kenormalan yang baru ini dengan prosedurnya, dengan hati yang betul-betul fokusnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita komplain, ngomel, wah ini gimana, itu susah, ini gini, kok harus gini, harus gini. Nah, karena kita memang dipaksa untuk mengikuti keadaan begini demi keamanan kita bersama, dan kita rindu, kita datang ibadah dengan hati yang sungguh rindu. Nanti kita evaluasi lagi, kita lihat lagi kalau ternyata betul-betul ada lebih daripada bangku yang disiapkan dan orang rindu untuk datang, kita akan tambah jam ibadah kita. Tapi untuk sementara waktu, jam ibadah kita ada 3, di Eden Park jam 8.30, lalu di Tembesi jam 10, lalu di DC Mall jam 10. Untuk sore kita pakai streaming. Tetapi kalau nanti ternyata yang datang itu bertambah banyak, kita akan tambah jam ibadah kita. Nah, Bapak Ibu perlu ingat bahwa sebelum dan sesudah ibadah, tempat di mana kita beribadah ini pun akan disemprot, akan didisinfektan ya, dengan cairan kimia yang aman, sehingga kita betul-betul bisa beribadah dengan aman. Dari pihak gereja kita akan lakukan sebaik-baik mungkin yang bisa kita lakukan, mengingat kita sudah mengalami klaster House of Glory ini.
Jadi saya berharap semua kita bisa bekerja sama dengan baik. Mari kita datang dengan penuh kerinduan untuk beribadah secara berjemaah tetapi dalam keadaan yang aman untuk memuji dan menyembah Allah kita yang hidup dan luar biasa. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi kegiatan dalam sepekan ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di Majalah Solution atau mengunjungi website gereja kita di www.houseofglory.id. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.